Dosa menurut agama Islam, menurut syariat Islam itu dibagi menjadi dua. Dosa besar kita tahu bahwa yang secara eksplisit tidak masuk Quran atau hadis itu adalah syirik, percaya kepada sesuatu hal berkaitan dengan berhala, mistis dan yang lainnya. Kalau segala berarti itu di dalam Islam kita perbuatan syirik. Lalu kemudian ada yang namanya membunuh. Nah, di dalam Islam membunuh sesama muslim haram dan berarti itu merupakan dosa besar. Termasuk orang-orang yang sekitar yang sakit itu. Apa yang itu dosa? Yang masalah, yang itu cuma masalah. Tapi itu masuk dosa besar. Lalu kemudian berzina dengan bebas atau sebebas yang dilakukan oleh anak-anak sekarang ini yang mungkin ada dengan bensin mereka punya keinginan untuk melakukan kebebasan sehingga kebablasan itu yang dinamakan berzina dan itu termasuk dalam syariat Islam itu adalah dosa besar. Kemudian ada juga makan harta anak yatim. Kalau memang anak yatim berketahuan dia kena musibah maka harta di dalam fasilitas itu oleh pamannya, saudara atau orang-orang yang ada di sekitar sehingga mereka akan mendapatkan apa yang seharusnya dibebasi bebas anak yatim itu untuk dirinya dan masyarakat. Lalu kemudian yang terpenting buat orang Islam Muslim itu yang sampai meninggalkan sholat. Karena bahwa sholat dalam Islam ada 5 waktu, yaitu subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu 5 waktu sholat dan kewajiban waktu Islam melakukan sholat dan jangan sampai meninggalkan sholat. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka itu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan ketika nanti dihisab, itulah yang amal yang pertama ya dihisab atau diperhitungkan atau bertanggung jawab dan diantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan lahir atau besar. Lalu kemudian ada yang namanya saudara dosa kecil yang dilakukan oleh manusia, masyarakat atau orang-orang awam yang mungkin mereka tidak sadar bahwa melakukan dosa. Apa contohnya? Yaitu yang namanya saudara itu, ya, riba, ngomongin orang, ngomongin tentang apa, tentang orang tadi cerita orang, itu biasa dari dilakukan oleh maaf dalam tanda kutip, karena kita tidak sadar, yang mengatakan kepada orang kita yang mungkin kita benci, atau kita tidak suka, lalu ngomongin kejelekan, dan biasa kita ngomongin kejelekan depannya, tapi dia mau mengubahkan, nah, itu masalah. Tapi kalau udah kejelekan konten nanti bisa terus. Lalu apalagi yang namanya termasuk dosa kecil jahilin, yang menjadikan orang biasa, mungkin orang. Nah ini akan berkaitan dengan hal itu. Ada yang namanya dosa itu yang tanpa sadar kita lakukan, tapi itu merupakan dosa. Intinya adalah jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena kita tahu bahwa menyakiti orang lain itu akan jauh lebih sakit. Jadi makanya kita sekarang dulu. Bagaimana cara menghilangkan ini? Kalau dosa kecil apa? Bertanya sama soal. Nanti kita lakukan baik. Kemudian kita lakukan dengan orang lain, membantu orang lain. Bukan hanya karena otomatis itu. Tapi apa yang kita lakukan untuk membantu orang lain itulah yang bisa menghapus dosa kita. Memperbanyak kebaikan untuk kepentingan orang banyak jauh lebih baik daripada kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya bahkan bisa begitu. Kalau yang namanya dampaknya orang yang melakukan dosa besar, contoh, kalau orang yang namanya membunuh orang lain itu kan masuk dosa besar, maka akibatnya gimana? Maka orang ini di dunia mendapatkan azab ataupun siksa ataupun hukuman. Pertama dia di dunia. Kedua, dia tidak akan mendapatkan apa karena sudah membunuh orang. Memang ada orang yang membunuh dia sekali bisa, kan terdata dan tidak akan bisa begitu saja. Pada akhirnya mereka tidak bisa melakukan kebaikan dan pada akhirnya sama seperti residivis. Setelah bebas keluar, maka dia lakukan sama seperti yang terakhir. Ya, karena apa? Tabiat kebiasaan manusia ketika sudah melakukan keburukan sulit untuk bisa dihilangkan kecuali atas niat dirinya sendiri melakukan keburukan itu. Itu dampak dosa besar. Kalau dampak dosa itu tidak ada masalah. Ya artinya yang terpenting kita minta maaf pada orang yang kita sakiti. Jangan sampai mengulangi perbuatan itu lagi. Lalu pada Tuhan jadi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Termasuk dosa. Allah akan mengampuni setiap hamba yang minta ampunan untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mulut kita bisa maha kasih dan maha. Karena itu mereka yang melakukan dosa besar maupun dosa kecil, maka salah satu kesalahan yang harus penuhi adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada manusia itu sendiri, penting bagi kita tanyakan bahwa harus minta ampun. Maka semuanya itu berbeda. Tapi kalau kepada Allah, dia melakukan sholat, lalu kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, yang dinamakan taubat dan nasuha, maka itu kata taubat yang sesungguhnya diharapkan oleh Allah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Selanjutnya, bagaimana dari saya dapat sendiri ini memahami terkait dengan keselamatan dan juga kehidupan. Kalau untuk persoalan masalah keselamatan dalam kehidupan kita di dalam ajaran Islam dan kehidupan Islam, yaitu iman kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu yang pertama adalah iman, yakin dan percaya kepada Allah dan semua makhluk kita. Jadi kalau dalam iman dalam Islam itu pertama adalah percaya kepada Allah, yakin dan percaya kepada Allah, yakin dan percaya kepada para malaikat Allah. Kemudian yakin dan percaya pada kitab-kitab Allah yang diturunkan. Lalu kemudian yakin dan percaya kepada para nabi dan rasul. Lalu kemudian percaya kepada takdir dan pada serta hari kiamat yang akan terjadi bersama. Yang nanti akan terjadi. Jadi artinya iman itulah yang ada di dalam dada dan setiap kaum muslim itu harus meyakini bahwa itu jangan sampai lepas dari iman. Lalu bagaimana amaliannya? Maka itu adalah rukun Islam. Yang pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Ya, jika mampu kalau dia hijrah. Dan ini yang memang harus kita lakukan dan kita tanamkan di dalam diri setiap orang-orang Islam. Lalu kemudian yang kita inginkan adalah bagaimana mendapat keselamatan kehidupan kalau kita ini di dunia. Kita kan kalau kehidupan di akhirat kita nggak perlu tahu itu rahasia Allah, tapi Allah memberikan surga dan neraka
Tinggal bagaimana amal ibadah kita selama hidup di dunia. Allah akan memberikan jaminan kalau orang yang beramal soleh dan beramal baik kehidupan di dunia, melakukan perbuatan baik, lalu menjalankan perintah Allah dengan sebenarnya, menjauhkan dengan sebenarnya, maka jaminannya adalah surga. Tapi kalau kebalikannya mereka tidak melakukan apa-apa, malah kejahatan yang dilakukan oleh mereka, maka kita tahu dan kita yakin bahwa itu adalah neraka. Lalu jangan tanyakan kehidupan surga seperti apa, kehidupan neraka seperti apa, itu panjang. Di dalam Al-Quran itu juga itu sudah dijelaskan mengenai surga dan neraka. Maka kedamaian dan kesejahteraan ya, yang dirasakan melalui kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia maupun di akhirat, kita harus menghindari keburukan. Pak, kalau menurut Bapak bagaimana supaya sesuatu itu bisa diselamatkan dan dia bisa memulai hidup yang Ya, itu di dunia. Sebenarnya langkah, ya, ada beberapa hal, beberapa langkah yang kita lakukan. Kalau kita tahu dan kita terus dimulai dari kami, ya kita jalankan. Siapa yang tahu? Siapa yang ingin? Siapa yang memulai? Siapa yang mengajari? Lakukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, maka bakti pada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah mengajarkan kita, yang sudah menuntun kita. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa ada juga. Karena saya saudara dan itu kan melaksanakan itu sama. Kalian pun juga begitu. Ya, harus jangan mengatakan itu kepada Tuhan. Kita yakin segala perasaan, segala perlindungan, lalu kemudian yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah Muhammad Ahmad. Tiga vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada sesama manusia yang ada di sini. Lakukan, jangan pamer, jangan fleksi. Segala hal yang berkaitan dengan fleksi itu namanya dia bisa sulit seperti apa. Orang yang melakukan itu nggak punya nilai di mata. Tapi orang yang melakukan fleksi karena faktor, ya kebutuhan dia, karena memang lain tidak ada, nggak perlu yang namanya pamer itu bisa. Maka keselamatan tidak bisa. Kalau dalam kehidupan kita di akhirat harus kita lakukan bahwa kita tahu bahwa itu ada surga. Maka pilihannya ada kepada kita, mau masuk surga, kita mau masuk neraka. Kalau masuk neraka apa? Jalankan larangan yang ditetapkan dengan Allah. Tapi kalau misalnya kalau mau masuk surga, lakukan perintah Allah dengan. Dan kemudian rahmat atau kasih sayang dengan amalan-amalan yang baik. Yang namanya masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Ya, artinya karena kasih sayang pencipta kepada kita. Kalau bukan karena kasih sayang Allah atau kasih sayang pencipta, mungkin kita masuk surga. Lalu yang terkali buat kita nggak ada yang minus. Tapi kita akan masuk surga. Ataupun masuk neraka sama tidak bisa memilih. Mungkin kita lakukan kewajiban selama hidup kita, tapi ketika mendekati sesuatu hal yang terjadi, justru akan berkembang kepada kita. Maka segala ketentuan itu ada pada kita dan pilihan bergantung kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita melihat kita ambil hikmah pelajaran bagi kita bahwa semua agama pasti akan memberikan ajaran kepada kita. Bukan berbeda. Yang terpenting buat kita adalah yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, lalu kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintah sang pencipta. Karena kita terhindar dari